Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Kami sih harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya adik-adik. Nah adik-adik, kita mau ke sekolah minggu lagi. Kami sih harap meskipun kita masih ibadah secara online, kita tetap bersuka cita, kita tetap bersemangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan pastinya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita mau memulai ibadah kita, kami sih mau kasih tahu adik-adik supaya sebelum beribadah kita harus mandi terlebih dahulu adik-adik, pakai pakaiannya yang rapi adik-adik. Nah, siapkan Alkitabnya, alat tulisnya, dan juga selama ibadah jangan lupa dengan sikap yang baik, dengan sikap yang manis, tidak sambil tidur-tiduran atau tidak sambil makan juga ya adik-adik ya. Nah adik-adik, puji Tuhan, bersyukur kalau pagi ini Tuhan masih terus menyertai kita. Oleh karena itu kita mau angkat pujian adik-adik, kita mau berterima kasih, kita mau bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita. Kita mau angkat pujian yang mengatakan terima kasih Bapa. Sempurnakan ku kasih-Mu nyata dalamku. Bapa-Ku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku. Bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa.
Adik-adik, mari kita berdoa untuk memulai ibadah sekolah minggu kita. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih buat hari ini di mana kami boleh kembali berkumpul Tuhan di ibadah sekolah minggu secara virtual ini. Tuhan, kami rindu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah ini ya Bapa. Biarlah Tuhan boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik karena penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami Tuhan, ajari kami ya Tuhan, agar kami boleh mengikuti apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah ini boleh kami mulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau kembali mengingat dan belajar tentang ke-10 firman Allah adik-adik. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar dan mengingat yang ketiga dan yang keempat, nah minggu ini kita mau kembali belajar dan mengingat ke-10 firman Allah yang kelima dan yang keenam adik-adik. Nah, yang kelima adalah apa? Ayo. Betul adik-adik. Yang kelima adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan yang keenam adalah jangan membunuh. Nah adik-adik, biarlah ke-10 firman Allah yang boleh kita ingat dan belajar pada hari ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita boleh menjadi anak Tuhan yang baik adik-adik. Ku mau bersama
Adik-adik, tiba waktunya kita untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Lord, let my heart be good soil, open to the seed of your word. Lord, let my heart be good soil, where love can grow and peace is understood. When my heart is hard, break the stone away. When my heart is cold, warm it with the day. When my heart is lost, lead me on your way. Lord, let my heart, Lord, let my heart, Lord, let my heart be good soil. Lord, let my heart be good soil, open to the seed of your word. Lord, let my heart be good soil, where love can grow and peace is understood. When my heart is hard, break the stone away. When my heart is cold, warm it with the day. When my heart is lost, lead me on your way. Lord, let my heart, Lord, let my heart, Lord, let my heart be good soil. Hai, shalom adik-adik remaja semuanya. Senang sekali Kandes bisa berjumpa dengan adik-adik semuanya lewat ibadah kita pada hari ini, meskipun masih tetap lewat online ya. Tentunya Kandes berharap kita semua juga selalu dalam keadaan sehat ya, adik-adik semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk protokol kesehatannya dimanapun adik-adik berada. Hari ini mari kita siapkan kembali Alkitab dan alat-alat tulisnya, dan tentunya untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita semua untuk menerima akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa. Hari ini kami mengucap syukur karena boleh diberikan nafas kehidupan yang baru. Hari ini kami mau mendengar akan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami semua supaya dapat mendengar firman dengan baik dan tentunya mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Ampuni untuk setiap kesalahan kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Keluaran 20 ayat yang ketiga sampai dengan ke-17.
Ayat yang kita baca hari ini merupakan ayat yang juga setiap minggunya kita ucapkan atau hafalkan bersama-sama di dalam ibadah sekolah minggu. Ada yang tahu nggak adik-adik remaja semuanya? Ya, ayat ini merupakan 10 perintah Allah atau 10 hukum Taurat. Di sini siapa adik-adik remaja yang sudah hafal akan 10 perintah Allah? Kandes berharap kalian semua sudah hafal ya di luar kepala ya. Tapi ingat bahwa jangan hanya dihafalkan saja ya, tapi yuk kita sama-sama untuk patuh akan perintah Allah ini. Tema pembelajaran kita hari ini adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Kandes mau tanya lagi nih sama adik-adik remaja semuanya. Hukum Taurat ini kira-kira diberikan kepada siapa ya? Dan untuk apa hukum Taurat dibuat oleh Allah? Hukum Taurat diberikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Ya, dan tujuan hukum Taurat ini dibuat itu sebagai peraturan atau buku petunjuk bagi bangsa Israel, bahkan menjadi pembeda juga tentunya dari bangsa lainnya ya. Kenapa peraturan atau hukum Taurat ini dibuat oleh Allah? Supaya bangsa Israel tidak salah jalan ya. Oleh sebab itu Allah membuat peraturan di dalam hukum Taurat ini. Sama nih seperti adik-adik kalau misalkan sedang beli HP baru ya, pasti di dalamnya diberikan buku petunjuk, betul? Ya, supaya apa? Buku petunjuk ini bisa adik-adik gunakan ya untuk mengoperasikan akan handphone baru tersebut. Karena kalau tidak ada pasti kita jadi bingung kan cara menggunakannya seperti apa. Atau contoh lainnya, adik-adik juga kan sekarang sudah mulai mau masuk sekolah ya. Nah, di sekolah pasti ada peraturannya juga dong. Ya, misalkan hari Senin sampai Rabu itu harus berpakaian putih biru atau putih abu-abu. Lalu Kamis Jumat harus berpakaian pramuka. Lalu harus juga pakai kaos kaki panjang, gitu ya. Nah, kalau seandainya adik-adik tidak mengikuti sesuai dengan aturan yang sekolah buat, pasti adik-adik akan dihukum nih sama gurunya ya. Nah, misalkan hukumannya tidak boleh ikut satu mata pelajaran, atau adik-adik disuruh pulang kembali ya ke rumah untuk ganti pakaiannya. Atau contoh yang lain seperti Kandes nih. Sekarang kan Kandes juga sudah masuk mulai kerja ya. Tidak lagi WFH tapi WFO. Nah, karena Kandes hanya bisa naik kendaraan umum kereta api, jadi Kandes ya harus naik kereta api untuk ke kantor. Tapi ternyata untuk bisa naik kereta api itu ada peraturannya. Peraturan itu karena dibuat pemerintah karena kita sedang masih menjalani masa PPKM, ya kan? Nah, kira-kira peraturannya apa? Yaitu peraturannya kalau mau naik kereta harus bawa surat tugas atau surat vaksin. Kalau tidak ada ya kita pasti tidak boleh naik ya. Kita pasti diharuskan naik kendaraan umum lainnya. Nah, semua peraturan ini tentunya dibuat untuk melindungi kita, melindungi diri atau sebagai petunjuknya kita. Adik-adik remaja yang terkasih, yuk kita kembali lagi kepada Keluaran 20 ayat yang ketiga sampai dengan ke-17. Kalau dalam Keluaran 20 itu atau dalam Perjanjian Lama, ini merupakan hukum atau perintah Allah yang ditujukan untuk bangsa Israel. Nah, di dalam Perjanjian Baru juga ada yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua, yaitu tentang apa? Tentang hukum kasih. Hukum kasih itu adalah hukum yang terutama dan ada juga hukum yang kedua. Hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lalu hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik bisa lihat dalam Keluaran 20 ayat yang ketiga sampai dengan ke-11 atau perintah Allah yang pertama sampai ke-4, perintah Allah yang keempat. Itu semua merupakan bentuk praktek kita dalam hukum kasih yang pertama, yaitu tentang kasihilah Tuhan Allahmu. Kita bisa lihat di perintah Allah yang pertama, yaitu tentang jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Contohnya seperti apa sih Kak? Maksudnya ya jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, misalkan adik-adik pasti punya hobi ya atau kesenangan. Itu misalkan hobinya main game atau hobi merakit mainan atau senang jalan-jalan adik-adik ya. Adik-adik sebenarnya boleh punya hobi atau kesenangan tersebut, tapi jangan sampai hobi kalian itu menjadi berhala
atau mengilahkan Tuhan, ya. Atau artinya adik-adik lebih mementingkan hobi kalian atau kesenangan kalian dahulu nih dibandingkan dengan baca firman, kemudian berdoa, adik-adik ikut persekutuan atau ibadah gitu ya. Atau misalkan contoh lain nih, adik-adik kalau lagi jalan-jalan keluar kota atau jalan-jalan kemana saja ya, dan pas lagi liburan, dan pas lagi liburan itu ada hari minggunya. Nah kadang nih ya, kita pasti lebih mentingin jalan-jalan dulu deh, nanti kan ibadah bisa, ya kan. Nah tapi kalau bisa nih adik-adik ya, yuk kita ingat dulu akan ibadah kita ya. Kita beribadah terlebih dahulu, kita mau pergi untuk memuji Tuhan terlebih dahulu, baru setelah itu kalian bisa kembali melakukan jalan-jalan ya. Jangan sampai adik-adik melupakan akan ibadah tersebut ya, karena ini juga bisa menjadi hal yang tentang tadi, bahwa ada ilah lain di hadapan kalian ya. Padahal Tuhan menginginkan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lalu kita bisa juga lihat perintah Allah yang ketiga, yaitu jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah kalau yang ini contohnya seperti apa Kak? Contohnya, adik-adik pernah nggak dibuat kaget sama teman-temannya kemudian latah? Nah latahnya itu kadang-kadang bisa tentang ya ampun Tuhan Yesus gitu ya. Nah kadang-kadang kan kita suka nggak sadar ya. Nah dengan kata-kata seperti itu kita kadang-kala itu sudah masuk ke dalam namanya kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, karena nama Tuhan disebutkan pada saat yang tidak tepat, pada saat kita dikagetkan ya. Karena apa? Karena ya nama Tuhan itu digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Misalkan kita gunakan nama Tuhan atau Allah atau Tuhan Yesus itu dalam memuji Tuhan. Kemudian pada saat kita membaca firman, kemudian pada saat adik-adik sedang mendoakan teman-teman kalian ya, misalkan sedang sakit kan kita sering bilang dalam nama Tuhan Yesus jadilah sembuh. Nah itu merupakan kata-kata yang tepat ya, kita menggunakan nama Tuhan, dan itu pun kita bisa juga memberikan kekuatan kepada teman kita ya di dalam doa tersebut, atau pada saat adik-adik memuji Tuhan atau membaca tentang kebenaran firman Tuhan gitu ya. Nah kemudian lalu itu adalah contoh bagaimana praktek dari kehidupan hukum kasih yang pertama, yaitu tentang kasihilah Tuhan Allahmu. Kemudian tadi tentang hukum yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah ini juga prakteknya ada di dalam hukum atau perintah Allah yang kelima sampai dengan ke-10 ya. Ada banyak hal tersebut ya, mulai dari menghormati orang tua, ayahmu dan ibumu, kemudian juga jangan membunuh, kemudian juga jangan berzina, jangan mengingini, jangan bersaksi dusta, ya jangan mengingini sesamamu. Nah Kades mau ambil contoh tentang dari jangan membunuh. Kalau dalam hukum Taurat jangan membunuh itu yaitu biasanya orientasinya itu adalah betul-betul membunuh orang ya, membunuh orang dengan alat atau apapun gitu ya. Nah tapi kalau dalam perjanjian baru atau dalam kehidupan sekarang, ternyata pada saat bullying itu juga merupakan kita sedang membunuh atau orang lain sedang membunuh. Membunuhnya dalam hal apa Kak? Kan orangnya tidak sampai mati, betul tidak sampai mati, tapi pada saat membuli itu adalah kita membunuh karakter orang ya, membuat orang itu menjadi direndahkan ya, menjadi bahan ejekan orang lain atau adik-adik sendiri yang pernah dibully oleh teman-temannya ya. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Hal ini kita bisa lihat di Matius 5 ayat yang ke-21 sampai dengan ke-22. Kak Anies akan bantu bacakan ya. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, kata jahil pun juga itu bisa membunuh karakter orang juga ya, adik-adik. Misalkan kamu jahil banget sih gitu. Nah, jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang
membunuh karakter seseorang atau adik-adik menjadi bahan tersebut ya, bahan bullying dari teman-teman kalian. Dan artinya adalah teman-teman kalian sedang membunuh karakter kalian ya. Kalian harus terus ingat bahwa saya adalah anak Tuhan yang sangat berharga gitu ya. Jadi jangan sampai kalian merasa down, merasa minder gitu ya. Harus tetap percaya diri terhadap kehidupan kalian ya. Kemudian atau adik-adik juga kita melihat untuk perintah Allah yang ke-10 ya, jangan mengingini sesamamu. Nah, contohnya ini banyak adik-adik. Yang pertama misalkan adik-adik jangan pernah misalkan melihat teman-teman kalian yang mampu misalkan beli suatu barang yang bermerek atau branded ya, yang mahal gitu. Lalu kalian iri gitu ya, kok dia punya ya tapi aku nggak punya, aku mau seperti mereka. Terus dengan segala cara adik-adik cari usaha apapun untuk bisa mengikuti seperti teman kalian punya barang tersebut yang mahal gitu ya. Nah, padahal kemampuan adik-adik tuh sebetulnya belum bisa sampai ke arah sana gitu ya, tapi kalian paksakan. Nah, ini juga artinya adalah berarti adik-adik sudah mengingini sesamamu ya, atau adik-adik sudah punya rasa iri. Nah, itu jangan sampai adik-adik lakukan itu ya, karena Tuhan tadi bilang apa di perintah yang ke-10, jangan mengingini sesamamu. Ini sudah masuk ke dalam istilahnya rasa iri terhadap orang lain ya. Kalian harus belajar untuk bersyukur dalam keadaan hal apapun. Kalau kalian memang hanya memiliki barang yang biasa-biasa saja ya sudah, itu adalah miliknya kalian gitu ya. Yang punya orang lain karena dia bisa membeli barang-barang yang mewah atau mahal atau barang-barang berharga lainnya, yaitu juga merupakan berkatnya dia gitu ya. Tapi kita tidak boleh memaksakan harus bisa menjadi seperti mereka ya. Nah, begitu juga misalkan adik-adik melihat artis-artis nih ya, artis-artis misalkan artis-artis Korea atau artis Jepang yang punya body bagus, punya wajah cantik gitu ya. Kita harus bersyukur akan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pokoknya jangan sampai memaksakan kehendaknya kita ya untuk mengikuti seperti orang lain, padahal kita tidak memiliki kemampuan tersebut. Tapi kalau adik-adik memiliki kemampuan tersebut ya, kalian bisa mungkin mengikuti seperti mereka. Tapi kalau tidak memiliki kemampuan, ya sudah, kita harus bersyukur. Bersyukurlah selalu dalam keadaan hal apapun ya. Adik-adik harus belajar seperti itu. Jadi ingat kembali untuk perintah Allah yang ke-10, yaitu jangan mengingini akan sesamamu ya. Jadi hukum Taurat itu tidak bisa dipisahkan ya. Kita tidak hanya bisa mengasihi Allah saja tanpa kita mengasihi sesama kita. Jadi semua harus satu kesatuan, bahwa bentuk kita mengasihi Allah adalah dengan mengasihi sesama. Bentuk kita mengasihi Allah yang tidak nampak itu dinyatakan dengan mengasihi saudara-saudara kita yang nampak atau keluarga kita yang nampak. Nah, sebab itu yuk adik-adik remaja semuanya, kita mau belajar bahwa kalau adik-adik mengatakan bahwa iya saya mengasihi Allah, nah berarti adik-adik juga harus mengasihi sesama kalian ya. Harus kembali mengingat akan 10 perintah Allah, dari perintah pertama sampai dengan perintah yang ke-10. Demikian firman Tuhan yang boleh Kandes bagikan pada pagi hari ini ya. Kiranya adik-adik remaja semua boleh terus diberikan akan kasih tersebut ya, karena kita harus ingat bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita semua ya. Dan kasih itu kita akan kembalikan kepada Allah dan juga tentunya kita berikan juga kepada sesama kita. Selamat berproses untuk adik-adik remaja semuanya, dan kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami mau belajar terus bagaimana kami bisa mengasihi Engkau Tuhan dengan sepenuh hati kami, dan juga kami akan belajar juga untuk mengasihi akan sesama kami. Kami tidak mau menyanyiakan akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, tapi kami mau terus memberikan yang terbaik bagi Engkau, dan tentunya memberikan yang terbaik bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dan pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk adik-adik remaja semuanya, biar Tuhan Yesus terus memberikan kekuatan, kesehatan yang ekstra, dan mungkin ada beberapa adik-adik sekolah
minggu maupun juga adik-adik remaja yang sudah mulai bersekolah secara bertatap muka dengan guru mereka, dengan teman-teman mereka secara bergantian. Sekali lagi Tuhan, biarlah tatap muka ini boleh menjadi awal yang baik dan tetap dengan memperhatikan akan protokol kesehatan. Jaga mereka semua Tuhan Yesus untuk memberikan kekuatan kesehatan baik itu untuk adik-adik remaja, baik itu untuk teman-temannya maupun juga terutama adalah untuk guru-gurunya, bahkan juga untuk seluruh keluarganya. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepada Engkau. Tuhan Yesus kembali memberkati kami semua Tuhan, dan Tuhan Yesus tolong sempurnakan akan doa kami seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik remaja semuanya. Tuhan Yesus berkati.